kita membahas pautan dan juga benda silang. Pautan itu ada dua tipe, apa aja? Pautan atasan dan belasan. Iya, terus kalau benda silang juga ada dua tipe, siapa yang tahu? Oke, Tasya. Satu itu ciri paling salah terdapat pendapat dari pihak induknya, dua itu tidak dominan atau keluarganya masih ada di dominasi. Terima kasih Tasya dan juga Julia. Sebelumnya udah mantap ya untuk masuk ke poin berikutnya, yaitu kita di sini akan membahas tentang gagal berpisah. Nah, sebelum kita masuk ke poinnya, Ibu ada sedikit video untuk kita amati sama-sama. Jadi semua perhatikan Lihat, ada orang-orang yang mukanya mirip meskipun bukan kembar, ya bukan. Di dunia ini ada orang-orang yang mukanya mirip meskipun bukan kembar, dan bukan mereka. Ya, orang-orang yang ngalamin sindrom satu ini. Tapi kenapa bisa kayak gitu? Penyebab sindrom ini adalah kelainan genetik. Jadi, ini di dalam sel kita itu ada yang namanya kromosom. Terima kasih, Google Translate. Ya, jadi itu tuh sebenarnya struktur kayak benang yang nyimpen semua informasi tentang tubuh kita. Manusia itu biasanya punya 23 pasang kromosom, tapi orang dengan sindrom Down punya satu kromosom lebih. Kelebihan ini berdampak ke pertumbuhan tengkorak yang bikin mereka punya bentuk wajah yang khas. Dan gak cuma tengkorak, pertumbuhan organ tubuh orang-orang dengan sindrom ini juga terpengaruh. Bikin tubuh mereka lebih rentan kena penyakit ini. Beberapa orang bisa sampai kesulitan buat belajar dan mikirin hal-hal kompleks. Oke, tapi apakah semua orang dengan sindrom Down terancam kayak begini? Dan sebenarnya apakah sindrom Down itu penyakit? Oke, jadi sindrom Down itu ternyata bukan penyakit, tapi suatu kondisi khusus. Karena bukan penyakit, jadi dia nggak bisa disembuhin. Pengobatan yang ada sekarang itu sebatas ngatasin dampak-dampaknya aja, bukan beneran ngilangin sindromnya. Dan sebenarnya risiko tadi juga nggak berlaku buat semua orang-orang dengan sindrom ini. Bahkan mereka masih bisa banget hidup normal. Misalnya Bensing satu ini, yang belajar di sekolah biasa, bisa main sama teman-teman, bikin puisi, bahkan naik kuda. Dia cuma butuh dikasih tutor tambahan buat dua pelajaran ini aja. Tapi ya, dua pelajaran ini saya banyak dari kita juga sering kesusahan. Oke, tapi meskipun dia bukan penyakit, bisakah sindrom ini dihilangkan? Ternyata di masa depan pengiritan gen pakai sesuatu yang namanya ribet ini bisa ngilangin lebihan kromosom pembuat sindrom Down dan akhirnya bisa ngilangin kondisi ini seutuhnya. Dan sebenarnya ada satu negara yang udah dalam tanda kutip sukses mengurangi angka sindrom ini, yaitu Islandia. Tapi gilanya itu bukan karena teknologi canggih, melainkan karena para orang tua di sana bakal meliburin kandungannya kalau diperkirain bayinya bakal punya sindrom Down. Bahkan para dokter sendiri yang hancurin. Banyak orang yang gak setuju karena ngerasa ini tuh gak adil buat orang dengan sindrom Down. Tapi ya, semuanya masih jadi perdebatan. Apakah ngilangin sindrom Down itu yang tepat atau sebenarnya secara etis gak boleh dilakuin? Tadi adalah video nanti untuk semua tentang sindrom Down. Jadi sindrom Down itu terjadi terjadi karena poin ini, yaitu gagal berpisah. Nah, apa itu gagal berpisah? Jadi gagal berpisah itu adalah peristiwa ketika di mana kromosom tidak dapat bergerak ke arah satu pembelahan saat pembelahan karena si benang spindle itu tidak mampu untuk menarik, jadi dia tidak memisah. Nah, proses terjadinya itu yang pertama bisa di proses meiosis 1 atau meiosis 2, dan akibatnya terjadi penambahan atau kekurangan kromosom pada gamet yang terbentuk. Nah, jadi ini gambar skemanya. Yang pertama ada meiosis 1. Kalau normalnya kan seperti ini. Nah, jika dia terjadi gagal berpisah pada meiosis 1, dia nggak bisa berpisah gitu karena benang sebenarnya nggak narik. Contohnya pada ini. Nah, jadi pas diturunin ke proses meiosis 2, yang seharusnya di sini 2 pasang, tapi di sini ada 3 pasang, di sini 1 pasang. Nah, kalau contoh gagal berpisah pada meiosis 2 juga di sini ada
awalnya normal di meiosis 1, tapi di saat meiosis 2 ini terpisah menjadi sama-sama 2 pasang, tapi yang ini nggak bisa diturunin lagi, dia gagal berpisah. Alhasil dia membentuk gamet seperti ini. Ada normalnya kan N ya, gamet manusia ada berapa? 23. Nah, jadi 23. Jadi kalau dia mengalami gagal berpisah, dia bisa hasil gametnya itu berupa N+1 atau N-1. Nah, apa itu N-1? N-1 itu adalah monosomi dan sedangkan N+1 itu adalah trisomi. Jadi seperti ini gambarnya. Contohnya seperti apa? Contohnya kita bahas pada peristiwa Drosophila melanogaster. Terdapat induk betina yang normal. Maksudnya ada induk betina dengan gamet XX dan induk jantan dengan gamet X ya. Nah, jika kita umpamain si induk betina yang gagal berpisah, berarti ada 3 kemungkinan. Jadi gametnya ada X, XX saat dia gagal berpisah, lalu ada kosong. Nah, terus kalau pada jantan karena dia normal, jadi X dan Y. Nah, terus kita silakan ada 3 kemungkinan X, XX dan kosong, lalu dengan XY. Maka didapatkan hasil seperti ini. Kalau XX dia normal, kalau XX dia betina normal, XY berarti dia jantan normal. Kalau dia XX berarti ada kelebihan 1 kromosom, berarti itu betina super. Kalau dia kelebihan kromosom X juga tapi pada lelaki, itu disebut betina fertil. Dan kalau misalnya dia hanya terdiri dari X saja, itu namanya jantan steril. Dan jika tidak terdapat gamet X, maka itu dia akan mati atau letal. Nah, untuk lebih mengetahui pemahaman Anda semua, Ibu akan berikan LKPD per kelompok. Jadi bisa dikerjain sebentar. Mungkin Ibu kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi. Berasa sudah cukup ya untuk pengerjaan LKPD-nya. Ibu langsung tunjuk aja. Untuk dari kelompok 1, silahkan Tasya dijawab. Terus kelompok 2 Lilis, kelompok 3 Salsha. Akan saya sudah dipanggil, silahkan ke depan untuk tulis caranya. Terus kita akan bahas sama-sama.
betinanya. Nah, jadi induk betinanya itu nggak XX, terus lakinya normal. Nah, lalu pada gamet jantannya gamet betinanya berarti karena dia galoprisa berarti satu gamet XX, satu lagi 0. Nah, lalu yang gamet jantannya X dan Y. Lalu jika dikalikan maka akan dapat XX, XXX, baru di sini XXY, terus XO dan YO. Maka didapatkan ini berarti dia mengalami trisomi, ini mengalami trisomi juga, dan dua ini mengalami monosomi, yaitu ada sindrom ya. Coba Lilis disebutkan apa aja sindrom-sindromnya. Sindrom intersuper yang XXX, terus XXY itu sindrom universal, terus X0 itu sindrom Turner, dan Y0 itu letal penyakit. Nah, dia pasti macam-macam. Nah, lalu yang ketiga itu perkawinan dengan gagal bersisa pada si jantan yang sama kayak tadi. Hasilnya sama, ada sindrom Turner-Carter dengan perbandingan 50-50, sindrom Turner-Carter 50 dan sindrom Turner 50. Nah, jadi dari pertemuan kali ini apakah semua bisa memahami bagaimana cara menjelaskannya, hasilnya, dan prosesnya? Bisa dulu. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan pada minggu ini. Untuk minggu selanjutnya itu tentang gen letal. Silakan dipelajari dulu di rumah, mungkin bisa dengan buat mainnya. Mungkin itu saja dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.